Selamat datang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi, pertemuan keempat. Dengan tujuan memperkuat kembali pemahaman tentang demokrasi. Pengertian demokrasi, prinsip demokrasi, dan praktek demokrasi. Mari kita lihat beberapa gambar. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari praktek demokrasi. Bagaimana perwujudan dari praktek demokrasi tersebut? Bagaimana proses demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Demokrasi di lingkungan keluarga, apakah dalam membahas permasalahan seperti pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah, kalian dilibatkan? Ketika mengemukakan pendapat, orang tua mendengarkan pendapat kalian? Demokrasi di sekolah. Guru memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Demokrasi di masyarakat. Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat ditentukan dengan cara musyawarah. Pemilihan ketua RT, pengurus rumah ibadah, dilakukan secara terbuka. Demokrasi di negara. Melaksanakan pemilihan umum secara jujur, adil. Memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, dan seterusnya. Apa pengertian demokrasi itu sendiri? Berdasarkan kosakata, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Sehingga secara harfiah pengertian demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Demokrasi bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Sekarang, kita membahas prinsip demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Bangsa Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Pertama, demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, kita mempelajari bagaimana praktek demokrasi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dilaksanakan secara langsung tetapi dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Pemilu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden serta wakil presiden, dan memilih anggota DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain pemilu, kita juga mengenal pemilihan kepala desa, bupati, dan gubernur. Ada juga pemilihan ketua RT, anggota BPD. Sementara di sekolah pemilihan ketua OSIS. Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi, kerap dicederai oleh pelanggaran. Pelanggaran pemilu. 1. Politik uang. 2. Pemaksaan memilih calon tertentu. 3. Banyaknya berita hoaks. 4. Hilangnya hak pilih. Pelanggaran pemilu. Menyebabkan rusaknya proses dan hasil pemilu. Kedua, sinisme masyarakat bahwa seorang pemimpin telah terpilih melalui pemilu yang curang. Ketiga, rendahnya legitimasi calon terpilih. Keempat, jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kelima, memicu konflik dan kekerasan. Bagaimana jadinya kalau pemilihan ketua OSIS mempraktekkan kecurangan? Tentu kita tidak berharap, bukan? Bagaimana? Apakah sudah jelas pengertian demokrasi, prinsip demokrasi, dan praktek demokrasi? Kita melihat kenyataan, demokrasi sering dicederai oleh praktek-praktek kurang baik. Apakah praktek kurang baik terjadi juga di lingkungan kalian? Bagaimana memperbaiki praktek kurang baik demokrasi? Tuangkan ide kalian melalui karya kreatif dan menarik. Bisa dengan membuat poster, video, puisi, lagu, cerpen, artikel, buku, novel, bernyanyi,
TikTok, dan seterusnya. Ayo, ditunggu karya kreatifnya. Sebagai bentuk karya nyata. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.